Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak baik, selamat datang kembali di kelas virtual ini. Sebelum belajar, mari kita bersama memohon kepada Allah dengan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, perhatikanlah keadaan dirimu saat ini. Pakaian yang kamu kenakan, makanan yang tadi kamu santap, ponsel yang kamu gunakan untuk belajar online, ataupun buku dan alat tulis untukmu belajar saat ini adalah beberapa benda yang kamu dapatkan dari orang tuamu, bukan? Sadarkah kamu bahwa untuk mendapatkan barang-barang tersebut, orang tuamu harus terus bekerja? Iya, bekerja adalah salah satu cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang, kita akan belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang hasil kerjanya berupa barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Misalnya, petani yang menghasilkan barang berupa beras. Nelayan yang menghasilkan barang berupa ikan. Peternak yang menghasilkan barang berupa hasil ternak seperti ayam, bebek, kerbau, dan hewan-hewan ternak lainnya. Dan pengrajin yang menghasilkan barang-barang kerajinan seperti kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Misalnya, guru yang mengajari murid-muridnya dengan berbagai ilmu. Dokter yang melayani pasien. Polisi yang menjaga keamanan masyarakat. Dan sopir yang mengantarkan orang atau barang ke tempat tujuan. Masih banyak pekerjaan lain di sekitarmu, bukan? Dapatkah kamu menentukan apakah pekerjaan-pekerjaan itu menghasilkan barang atau jasa? Selamat mengamati ya. Sekarang, kita beranjak pada materi berikutnya, yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau satu kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan atau menambah nilai dari suatu barang atau jasa. Orang atau kelompok yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Adapun contoh kegiatan produksi adalah penjahit yang memproduksi pakaian, koki yang memasak makanan, tukang cukur rambut memproduksi jasa dengan memberikan pelayanan potong rambut bagi pelanggannya, dan satpam yang memberikan jasanya dengan menjaga keamanan tempatnya bekerja. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran dan atau penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang atau kelompok yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Contoh kegiatan yang pertama, pedagang sayur keliling yang menawarkan barang dagangannya di kompleks perumahan. Penerbit yang memasarkan hasil cetakannya di toko-toko buku. Dan pabrik kendaraan memasarkan mobil-mobil produksinya melalui dealer-dealer di berbagai daerah. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, baik berupa mengurangi atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa.
Orang atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah sarapan, membeli barang keperluan sehari-hari, menggunakan jasa ojek online untuk pergi ke suatu tempat, dan berobat di rumah sakit. Bagaimana anak-anak? Bukankah kamu sudah mengenal 3 jenis kegiatan ekonomi? Sekarang, amatilah kegiatan ekonomi berikut ini. Aktivitas menanam padi dan jual beli beras. Proses tumbuh padi dimulai dari menyiapkan bibit dan mengolah lahan. Setelah bibit siap, maka akan disemai. Jika bibit sudah tumbuh dan cukup umur, maka petani siap untuk bercocok tanam. Jika bulir-bulir padi sudah menguning, petani pun siap memanen hasil tanamnya. Bulir-bulir padi yang telah masak tadi dapat dirontokkan secara manual atau menggunakan mesin. Hasil perontokan inilah yang disebut dengan gabah. Kemudian, gabah dijemur di bawah sinar matahari, dan jika sudah cukup kering, siap untuk digiling menggunakan mesin sehingga menghasilkan beras. Sampai di sini, produksi beras selesai. Produksi ini melibatkan petani dan orang-orang yang menyediakan jasanya untuk merontokkan padi dan menggiling gabah. Proses berlanjut pada tahap distribusi. Beras yang telah siap akan dipasarkan melalui agen-agen penjual. Agen akan menjualnya kembali kepada pedagang-pedagang kecil. Yang terlibat dalam proses ini adalah para pedagang besar maupun pedagang kecil. Nah, konsumsi beras akan dimulai ketika para konsumen membeli beras untuk kebutuhan pangan. Beras dimasak menjadi nasi hingga kita bisa menyantapnya. Konsumen beras berasal dari rumah tangga, warung-warung makan, dan beberapa industri makanan kecil. Sekarang kamu tahu kan bahwa nasi yang kamu makan setiap hari merupakan hasil dari proses kegiatan ekonomi yang panjang? Maka, hendaklah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan ya. Sebagai bentuk syukur kita pula atas ilmu yang dipelajari bersama hari ini, kita berdoa bersama sebelum pembelajaran diakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.